Udah pro banget sih. Kalau kayak lagunya Ratu tuh lelaki buaya darat gitu loh. Ini di atas buaya darat deh kayaknya udah expert banget parah. Buset nggak tuh? Iya, buset. Jadi dia tuh kayak ternyata yuk nggak hanya cuman cinta-cinta doang yang bisa dimanfaatkan gitu. Bisa juga kayak dari pertemanan dan lainnya. Nah, kenapa sih kita bahas itu siang ini? Jadi ternyata, tahu nggak sih sahabat BC, kalau ternyata itu dari media sosial kita, itu kadang-kadang banyak tuh keluhan kalau ternyata mereka ditipu sama seseorang. Betul. Dan mereka bilangnya dari bea cukai gitu. Betul, mengatasnamakan bea cukai. Terus ditanya, ini barangnya dari mana sih? Nah ini katanya dikirim sama pacar saya dari luar negeri. Jadi kayak relate banget pas gue nonton film itu ya yuk. Kayak ini kan kayak aduan-aduan beberapa masyarakat. Betul, di medsos kita gitu kan. Jadi sahabat BC, di obrolan seru siang kita ini, kita mau bahas tentang penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Pas banget karena kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten dalam membahas hal ini ya. Sudah malang melintang dengan aduan dan konsultasi lainnya ya. Langsung aja kita sambut. Ada selamat siang buat Mbak Melisa Helena dan Mas Endar Darmindra. Selamat siang. Gimana nih Mas Mbak, siang-siang ini nggak ngantuk lah ya bareng kita ya? Nggak dong, semangat lu Caca. Iya. Apalagi kita mau bahas tentang penipuan nih ya. Jadi kita menggebu-gebu pengen ngasih tahu sahabat BC sebenarnya gimana sih supaya tidak tertipu nantinya. Dan sebelumnya jadi Mbak Melisa Helena ini sahabat BC adalah sebagai strategi communication officer dan juga Mas Endar Darmindra ini sebagai team leader Bravo Bea Cukai. Tuh kalau sahabat BC kan sering tuh ya kalau ada pengen informasi lebih lanjut hubungi Bravo Bea Cukai. Nah ini Mas Endar nih udah udah sesepuh kali ya, udah tahu banyak ya Mas ya tentang keluhan-keluhan yang nantinya kita bahas. Iya, jadi sebenarnya sering nggak sih dengar laporan-laporan penipuan kayak gini? Apa udah jadi makanan sehari-hari Mas? Ya baik Mas Rio, laporan-laporan penipuan itu udah menjadi suatu hal yang lumrah di Bravo Bea Cukai. Lumrah ya, sampai di titik lumrah. Jadi memang sudah hampir setiap hari itu pertanyaan mengenai penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai itu udah pasti ada seperti itu. Oke. Jadi kayak dijawab, oh ini penipuan nih. Oh udah ada template jawabannya nih. Tapi itu Mas memang hampir setiap hari berarti ya? Ya bisa dipastikan hampir setiap hari ada saja penelpon yang melaporkan ataupun yang bertanya apakah ini benar penipuan atau tidak seperti itu. Bahkan dari konfirmasi maupun yang sudah ditipu. Iya betul. Jadi salah satu hal yang membuat saya senang bekerja di Bravo Bea Cukai itu kita itu ada salah satu kontribusinya. Salah satunya adalah terkait mengenai kalau memang masih calon korban, kita bisa mengarahkan ataupun membantu agar si calon korban tersebut biar tidak jadi korban seperti itu. Betul. Itulah yang membuat kami itu senang bekerja di Bravo Bea Cukai itu. Kalaupun ada yang sudah menjadi korban, kita berikan semacam arahan bagaimana tindak lanjut selanjutnya yang harus yang bersangkutan lakukan seperti itu. Kalau sampai di sekarang ini Mas, kalau kita bisa lihat tuh persentase lebih banyak kan yang sudah menjadi korban atau yang calon korban Mas biasanya? Iya, di data kami nanti akan kita jelaskan ya bahwasanya yang berkontak ke kami ke Bravo Bea dan Cukai itu 51% itu adalah yang sudah menjadi korban. 49% ini yang baru akan menjadi korban atau calon korban yang berhasil kita edukasi ataupun yang berhasil kita selamatkan agar tidak menjadi korban penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Oke, tapi kita sebelum bahas dengan lebih lanjut, kayaknya kita pengen tahu dulu nih sebenarnya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu seperti apa sih? Jadi kira-kira apa yang ditipu gitu loh sehingga seseorang bisa dikatakan wah gue jadi korbannya nih. Mengatasnamakan bea cukai. Iya baik, terima kasih Mas Rio atas pertanyaannya. Jadi terkait mengenai apa sih definisi dari penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai itu, yakni adalah suatu tindak pidana penipuan yang mempergunakan ataupun yang mencatut nama bea dan cukai dalam melakukan aksinya. Maksudnya mencatut ataupun mempergunakan nama bea dan cukai itu oleh kelompok penipu dengan harapan agar si calon korbannya menjadi jauh lebih percaya. Karena kan terkait mengenai bea dan cukai instansi resmi pemerintah dan juga sebagai suatu tools ataupun sebagai suatu alat yang dilakukan oleh si penipu itu untuk mengintimidasi, memeras ataupun memaksa korbannya untuk segera mentransfer ke rekening pribadi. Karena kan stereotip ataupun stigma yang berkembang di masyarakat ya terkait aparat penegak hukum negara itu kan pasti identik dengan
memenjarakan, Betul. mengintimidasi. Jadi itu Betul. sebagai suatu alat-alat yang dilakukan oleh kelompok penipu itu untuk melancarkan ataupun menyukseskan misinya untuk menipu orang lain seperti itu. Jadi itulah definisi dari penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Oh, iya. Nah, kita kan pengen tahu nih, kalau kayak tadi tuh ada salah satu modusnya Iya. katanya pura-pura jadi pacarnya gitu Iya. ya. Iya. Terus dikirimin barang gitu Iya. kan. Nah, tapi kalau misalkan selain jadi pacaran gitu, Iya. ada modus lain nggak sih? Ya baik, ada beberapa modus-modus penipuan yang bisa kita bagi ya kepada sahabat bea cukai yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan melalui live Instagram ini. Secara kelompok ataupun secara garis besar saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Namun pada saat pelaksanaannya ada berbagai macam variasi yang nanti bisa berkembang menjadi 7 bahkan lebih modus-modus penipuan. Oh, oke. Seperti itu. Variannya banyak ya. Variannya udah banyak, variannya banyak. Udah kayak COVID aja. Turunannya banyak varian. Ya, saya akan jelaskan dulu terkait mengenai kelompok yang pertama. Saya akan beri judul yakni adalah belanja barang secara online, atau saya kasih istilah yang biar mudah melekat di benak sahabat bea dan cukai itu adalah all shop bodong. All shop bodong itu kelompok yang pertama. Saya akan kasih variasi yang pertama dari all shop bodong itu. Variasi yang pertama dari all shop bodong itu adalah mereka mengatakan akan menjual barang-barang cuci gudang, barang-barang cuci gudang. Saya akan jelaskan dulu ya variasi-variasi, nanti saya akan jelaskan detailnya. Oke. Variasi yang pertama adalah all shop bodong yang menjual barang-barang cuci gudang. Itu variasi yang pertama. Lalu variasi yang kedua adalah all shop bodong yang menjual barang-barang hasil tegahan ataupun sitaan bea dan cukai. Itu Oke. variasi yang kedua. Lalu variasi yang ketiga adalah all shop bodong yang menjual barang-barang lelang bea dan cukai. Itu variasi yang Betul, ketiga. kita sering ya. Nah, 3 variasi itu nanti pada saat pelaksanaannya oleh kelompok penipu itu memiliki kemiripan. Yakni adalah ketika pembeli atau calon korban itu membeli barang kepada si penjual tersebut, nanti ketika si pembeli itu meminta, ada tidak nih resinya gitu. Nanti si penjual ataupun si penipu akan beribu-ribu alasan gitu kan, Oke. menyatakan bahwa nomor resinya tidak sempat kami foto nih kayak gitu kan. Nomor resinya ini udah melekat di paketnya, itu sudah kami kirimkan fotonya kepada yang bersangkutan, atau bahkan yang paling ekstrim adalah udah langsung ghosting, udah langsung hilang kontak seperti itu. Waduh. Biasa. Itu pelaksanaannya. Nanti ketika sudah membayar 1 atau 2 hari kemudian tiba-tiba datanglah ataupun masuklah panggilan dari orang-orang yang mengaku mengatasnamakan bea dan cukai itu. Oke. Nanti akan menyampaikan kepada si calon korban itu variasinya banyak. Misalnya, Pak, ini barangnya berdasarkan razia kami, bea cukai yang merazia barang kiriman loh. Istilahnya Biasa unik ya. Iya. Berdasarkan razia kami ini barang bapak ini atau barang ibu ini membutuhkan surat PPN misalnya, atau surat PPH misalnya, atau membutuhkan label cukai RI, atau membutuhkan surat-surat yang membutuhkan garansi ataupun jaminan dari bea dan cukai. Itu variasi-variasinya. Nanti anehnya lagi di sini bea cukai gadungan itu mengajak negosiasi. Pak, Bu, silakan Bapak Ibu bayar. Kalau tidak bayar nanti Bapak Ibu kami akan jebloskan ke penjara ataupun kami jemput paksa. Waduh. Nah, dan disuruh minta bayarnya pun diburu-buru. Harus sekarang ya. Kalau tidak bayar besok kami akan jemput. Itu nanti saya akan jelaskan mengenai ciri-cirinya. Tapi nanti pelaksanaannya seperti itu. Dia memburu-buru waktu dan udah gitu diminta transfernya ke sejumlah ke sejumlah rekening pribadi dari penipu. Itu tadi penjelasan terkait mengenai modus-modus untuk kelompok besar yang pertama ya, yakni adalah all shop bodong. Kelompok besar yang kedua adalah saya kasih judul kenalan di sosial media, atau lagi-lagi kalau saya kasih istilah yang biar mudah melekat di benak sahabat bea cukai ataupun sahabat BC yang mendengarkan ini adalah saya kasih istilah adalah romansa palsu. Oh, oke, romansa Romansa palsu. Kayak judul FTV ya. Nanti ada variasinya juga nih Mas Rio, Mbak Oke. Cece. Kalau tadi kan all shop bodong 3 variasi ya. Ini untuk romansa palsu ada 4 variasi. Jadi totalnya nanti ada 7. Makanya tadi di awal saya bilang bisa 7 bahkan lebih variasi-variasinya. Untuk romansa palsu variasi yang pertama adalah romansa palsu yang akan menjanjikan mengirim barang melalui barang kiriman internasional fiktif. Itu adalah variasi yang pertama dari romansa palsu. Lalu variasi yang kedua dari romansa palsu adalah berjanji mengirimkan sejumlah barang melalui barang kiriman internasional kurir diplomatik. Jadi cuman beda, kalau satu adalah kurir internasional fiktif, yang satu adalah kurir internasional korps diplomatik seperti itu. Itu adalah variasi yang kedua. Lalu
variasi yang ketiga adalah romansa palsu money laundering. Nanti akan menjanjikan, kalau tadi kan yang 2 variasi yang pertama itu kan menjanjikan mengirimkan barang-barang mewah seperti tas, laptop. Tapi kalau yang money laundering ini udah spesifik, dia berjanji akan mengirimkan sejumlah uang. Nanti variasinya adalah dengan barang kiriman kah ataupun dengan dibawa oleh si penipu tersebut katanya ke negara kita, negara Indonesia. Itu adalah variasi yang ketiga ya, terkait mengenai romansa palsu, money laundering. Lalu nih yang paling baru yang saya bisa bagikan kepada sahabat Bea Cukai sekalian. Ternyata ada variasi baru lagi dari romansa palsu, itu adalah romansa palsu tentara asing atau perawat asing ataupun petugas asing. Nanti saya akan jelaskan terkait mengenai pelaksanaannya. Jadi itu 4 variasi dari romansa palsu. Nanti semuanya itu pelaksanaannya mirip. Kalau yang tadi yang barang kiriman internasional fiktif ataupun kurir diplomatik, nanti dia memberikan resi palsu, resi yang dibuat-buat seperti itu. Nanti berapa hari kemudian ada lagi pihak-pihak yang mengaku bea cukai menelpon si korbannya bilang, "Pak, Bu, ini barangnya ketahan bea cukai," gitu. Harus segera bayar. Kalau tidak membayar nanti bisa dijebloskan ke penjara dan lain semacamnya, mirip-mirip kayak tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan diminta transfernya ke rekening pribadi dan juga diburu-buru waktu. Itu tadi pelaksanaan terkait mengenai barang kiriman internasional fiktif maupun kurir diplomatik. Kalau money laundering itu mirip juga. Kalau yang barang kiriman money laundering itu, dia ketika sudah sampai di Indonesia akan ada, katanya sudah sampai ke Indonesia, padahal sebenarnya barang tersebut pasti fiktif, tidak ada sama sekali. Ada pihak yang mengaku bea cukai menelpon ke calon korbannya bilang, "Pak, Bu, ini barang Bapak Ibu terindikasi tindak pidana pencucian uang." Nanti diminta untuk mengurus namanya sertifikat money laundering. Kayak tadi istilahnya mungkin akan dibuat-buat. Mengurus surat PPN lah, surat PPH lah, mengurus cukai label RI lah dan lain semacamnya. Nanti kalau tidak segera membayar akan dijebloskan penjara. Kira-kira itu pelaksanaan terkait romansa palsu money laundering. Lalu yang terkait mengenai tentara asing ataupun perawat asing ini mirip. Jadi berkenalan dengan orang asing yang katanya bekerja sebagai tentara ataupun perawat yang bertugas di negara yang sedang berkonflik. Dan dia di sana katanya mendapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang gitu ya. Kayak zaman perang dahulu ya gitu, harta rampasan perang. Dan katanya di sana bank-bank itu dibombardir, dibumi hanguskan sehingga tidak bisa mentransfer uang internasional. Jadi mengirim uangnya itu melalui barang kiriman. Dan prosesnya selebihnya sama dengan penjelasan yang tadi sebelumnya, romansa palsu money laundering. Jadi ada 7 ya totalnya ya, terkait mengenai modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Kelompok besarnya tadi adalah all shop bodong dan juga romansa palsu. Itu yang bisa kami bagi kepada sahabat bea cukai sekalian. Kreatif banget ya ini penipunya ya. Kayaknya setiap kita sosialisasikan biar nggak ketipu, mereka bikin varian baru. Ada baru ya. Oke. Jadi kayak harus mereka selain mereka makin pintar, kita juga harus makin makin sigap ya dalam mengawasi. Kayaknya mereka merekrut tim kreatif kali ya, yuk khusus untuk kayak bikin tadi tuh tiba-tiba harta rampasan perang gitu. Iya. Kepikiran mind gitu. Blowing banget ya gitu. Ceritanya begitu. Kayaknya kebanyakan nonton drakor gitu. bisa jadi ya. Kayak nonton Crash Landing on You gitu. Berarti Mas Ender kalau dari cerita Mas Ender sepintas tadi ya, itu tuh mereka bisa jadi nggak personal ya, udah ada kayak timnya gitu ya. Benar. Penipu itu pasti tidak bergerak sendiri, mereka bergerak secara tim, secara kelompok dan komplotan. Jadi yang bisa kami bagi kepada sahabat bea dan cukai, misalnya beli di all shop bodong nih, pasti all shop bodong itu sama penipunya itu satu komplotan, udah menjadi sebuah tim yang mereka berbagi-bagi tugas. Yang satu bertugas untuk meyakinkan pembeli untuk membeli barang kita di all shopnya mereka, yang satu bagian yang mengaku-ngaku bea cukai itu udah berbagi peran seperti itu. Ada ikunya masing-masing ya. Luar biasa. Oke, kalau aku mau nanya ke Mbak Mel boleh ya? Nah, Mbak Melisa kan tadi di bagian communication strategis ya Mbak. Boleh cerita nggak Mbak posisinya Mbak Mel dan tim itu khususnya untuk menangani hal-hal yang penipuan seperti ini di mana Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Cece. Untuk Mas Ender sendiri kan memang di posisi menerima melayani informasi maupun menerima pengaduan. Nah, kalau kami di bagian communication strategis, khususnya saya di officer, itu adalah mengumpulkan semua informasi tersebut, kemudian kita menyusun sebuah perencanaan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal maupun berbagai metode seperti itu. Dari yang Mas Ender sampaikan tadi kan banyak
tuh ininya modus-modusnya seperti itu. Nah, kita sesuaikan tuh apakah bisa langsung menyasar ke masyarakat tertentu, misalkan melalui sosialisasi langsung, atau bisa juga melalui salah satunya ya ini ya kanal Bea Cukai Radio, kemudian bisa juga melalui media sosial seperti itu, bermacam-macam kok cara yang kita gunakan. Oke, berarti menyusun strateginya ya Mbak, Benar. supaya ya sahabat BC jangan sampai ketipu nih gitu. Kasusnya udah di lapangan seperti ini, Benar. ditampung di timnya Mbak Mel. Oke, jadi kayak langkah preventifnya ya. Betul, heeh. Oke, keren banget nih. Jadi kayak misalkan sahabat BC mengadu ke Brava Bea Cukai itu berarti ya udah bukan sebatas di situ aja. Nggak dikacangin gitu ya. Nggak dikacangin. Langkah kedepannya ada. Betul. Oke, tadi seru nih cerita modus-modus tadi ya, makin penasaran. Mas pengen tahu juga nih ciri-ciri yang bisa kita katakan atau kita identifikasikan bahwa dia ini penipu nih gitu. Kan ada baik. mungkin sahabat BC kayak udah yakin banget gitu Mas. Enggak kok, aku sudah pacaran berbulan-bulan. Iya. Itu kan agak susah ya untuk Iya. diyakininnya. Itu gimana Mas? Ya baik, untuk sahabat BC sekalian, untuk mengetahui apa sih ciri-ciri penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai itu, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita bagikan kepada sahabat BC sekalian. Yang pertama, pasti ditujukan kepada rekening pribadi, pasti. Karena itu adalah suatu hal, tujuan utamanya mereka kan untuk memperkaya diri mereka dengan cara memperdaya ataupun mengelabui orang lain. Pasti ditujukan kepada rekening pribadi. Mungkin yang saya akan coba tekankan kepada sahabat BC sekalian, apa sih rekening pribadi itu gitu kan ya. Mungkin masih banyak yang bias, apa sih rekening pribadi itu. Rekening pribadi itu adalah rekening atas nama orang lain di suatu bank nasional maupun bank internasional yang beroperasi di Indonesia. Ataupun juga dia juga bisa membuat suatu e-wallet ya. Iya, E-wallet ataupun dompet elektronik. Jadi itu yang dimaksud dengan rekening pribadi. Memang yang benar bagaimana sih Mas Endar gitu kan? Yang benar itu, kalaupun memang ada tagihan negara itu pasti ditujukannya kepada rekening kas negara. Rekening kas negara itu pasti nanti kita akan mendapatkan semacam kode pembayaran. Kayak kita misalnya beli tiket kereta api ataupun beli tiket pesawat terbang, itu kan ada kode pembayarannya. Betul. Ketika kita masukkan nanti akan muncul tagihannya berapa dan atas namanya nama kita. Ketika kita mau membayar ternyata tujuannya ataupun munculnya nama orang lain, itulah yang dimaksud dengan rekening pribadi itu. Kalau kita bayar tagihan negara pasti munculnya nama kita sebagai wajib bayarnya. Di bea cukai itu ada namanya kode billing. Kode billing bea dan cukai itu bagi sahabat BC sekalian, itu depannya kodenya adalah 62. Itu kode billing yang dikeluarkan oleh bea dan cukai dan ini penting untuk diketahui oleh sahabat BC sekalian. Jadi ciri yang pertama itu adalah pasti ditujukan kepada rekening pribadi. Tadi saya udah tegaskan rekening pribadi itu seperti apa. Kalau misalkan rekening pribadinya itu kadang-kadang ada yang namanya PT Bea Cukai gitu Indonesia gitu. Iya. Itu termasuk rekening pribadi Ya, itu ya? termasuk rekening pribadi. Jadi beberapa waktu lalu ada laporan di suatu bank himbara ternyata bisa tembus namanya itu adalah nama bea dan cukai. Nama rekeningnya padahal nomor rekeningnya itu adalah nomor rekening biasa seperti itu kan. Tapi kita udah tindak lanjuti bersama tim ya, bersama seluruh jajaran dan kita udah berkoordinasi dengan bank himbara tersebut, akhirnya rekening tersebut udah berhasil kita bekukan ataupun kita blokir seperti itu. Itu tadi ya mengenai ciri yang pertama ya. Saya bisa lanjut ya berarti? Oke. Ciri yang kedua terkait mengenai penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai itu adalah pasti dihubungi dengan nomor pribadi. Apa sih nomor pribadi itu? Mungkin akan banyak bertanya seperti itu ya. Nomor pribadi adalah nomor prabayar maupun nomor pasca bayar. Yang benar itu bagaimana sih Mas Endar gitu kan? Bea dan cukai tidak pernah menghubungi langsung kepada penerima barangnya, tidak pernah. Itu yang harus sahabat bea cukai ketahui di sini ya. Bea dan cukai tidak pernah menghubungi langsung kepada penerima barangnya. Itu dasarnya di mana? Itu ada di PMK 199 tahun 2019 tentang impor melalui barang kiriman. Di situ dikatakan bahwasanya untuk barang kiriman dengan CN yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang bertanggung jawab terhadap pembayaran penerimaan negara itu adalah penyelenggara posnya, yakni adalah penyelenggara pos yang ditunjuk maupun perusahaan jasa titipan. Ketika ada tagihan, bea dan cukai pasti akan menagihnya kepada penyelenggara posnya, tidak akan mungkin menagihkan kepada si penerima barangnya. Jadi itu edukasi yang perlu kita bagi di sini ya. Bahwasanya bea dan cukai pasti tidak pernah menghubungi langsung kepada penerima barangnya. Karena kewajiban ataupun tanggung jawab pembayaran penerimaan negara itu untuk CN ya, itu adanya di penyelenggara posnya. Penyelenggara pos itu ya contohnya kayak PT Pos Indonesia maupun perusahaan jasa titipannya. Seperti itu ya. Itu adalah ciri yang kedua ya.
Lalu ciri yang ketiga itu adalah biasanya itu harganya sangat fantastis, murah banget gitu ya. Oh iya. Kalau istilah anak milenial zaman sekarang itu adalah murah lebay kayak Murah gitu. lebay. Oke, ini kayaknya yang paling menarik perhatian warga Betul. Indonesia. Betul. Jangankan masyarakat umum, kita aja bisa aja kepancing ya. Kok murah gitu. Iya. Dan itu adalah ciri yang ketiga ya. Jadi menjual barang dengan harga yang fantastis murah seperti itu ya. Walaupun mungkin semakin kesini ada yang dicoba didekat-dekatkan dengan harga aslinya, tapi nanti kita akan jelaskan ciri-ciri yang lain biar menguatkan walaupun itu harganya mirip-mirip, tapi itu bisa dipastikan adalah penipuan. Nanti kita akan jelaskan di ciri-ciri yang selanjutnya. Itu yang ketiga ya. Lalu ciri yang keempat itu adalah biasanya diburu-buru waktu. Diburu-buru waktu. Bapak Ibu harus bayar sekarang ya. Kalau tidak bayar akan kami jemput paksa, akan kami jebloskan ke penjara. Pasti sahabat Bea Cukai bertanya, yang benar itu gimana sih? Yang benar itu, sahabat BC sekalian, pembayaran penerimaan negara itu melalui kode billing itu ada masa jatuh temponya. Nggak akan mungkin diterbitkan tagihan sekarang harus bayar sekarang, itu nggak akan mungkin. Itu ada namanya masa expire dari kode billingnya. Untuk barang kiriman melalui PT Pos Indonesia itu masa jatuh tempo billing itu adalah selama 60 hari. Sehingga kan nggak mungkin kan ketika dapat telepon, Pak Bu harus bayar sekarang. Itu sangat-sangat tidak masuk akal, irasional sekali. Jadi itu adalah ciri yang keempat, diburu-buru waktu. Oke. Lalu ciri yang kelima adalah biasanya diikuti ataupun disertai dengan ancaman-ancaman yang mengintimidasi si calon korbannya. Tadi kalau tidak dibayar, alamat kamu sudah kami ketahui ya. Kami akan jemput paksa ke alamat kamu besok ya, seperti itu. Nanti kamu akan saya jebloskan ke penjara ya, seperti itu. Itu adalah ciri yang kelima ya. Jadi disertai dengan ancaman. Lalu ciri yang keenam adalah biasanya menggunakan display picture ataupun foto profil pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang memakai seragam Bea dan Cukai. Wah, Nah, itu yang kerap kali digunakan oleh si penipu. Kami sampaikan ya kepada sahabat Bea Cukai sekalian, orang-orang yang pakai seragam Bea dan Cukai itu belum tentu Bea dan Cukai seperti itu kan. Karena kan seragam pun kita bisa beli di toko seragam kan seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan pejabat-pejabat Bea dan Cukai itu kan foto-fotonya tersebar di internet. Jadi itulah yang sering kali diambil oleh penipu untuk meyakinkan korbannya. Jadi itu ciri yang ke-6 tadi ya, menggunakan foto profil dari pejabat-pejabat Bea dan Cukai. Lalu ciri yang ke-7, ini yang paling bisa menguatkan. Yang ini adalah pasti penipu itu tidak mau diajak video call, tidak mau diajak ketemu langsung. Oke. Pasti tidak mau. Kenapa? Karena kalau video call kan kelihatan wajahnya, Ketahuan, betul. dan nanti bisa menjadi alat bukti. Kalau diajak ketemu, nanti bisa jadi mereka khawatir apakah kami akan dijebak atau tidak seperti itu. Betul. Pasti itu mereka tidak akan berkenan untuk diajak video call maupun diajak bertemu langsung. Jadi itu ya sahabat Bea Cukai, 7 ciri yang bisa kita identifikasi sebagai penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya. Hati-hati banget. Itu ada 7 tuh ciri-cirinya. Jadi jangan sampai sahabat BC ini jadi korban ya. Ya, jangan deh ya. Masalahnya yang jadi korban ini kadang-kadang bukan hanya ya udah kayak warga biasa aja, sampai juga public figure itu bisa jadi sampai ketipu gitu loh. Betul, masyarakat biasa maupun public figure juga bisa ketipu ya. Soalnya pas banget nih karena saat ini kita udah terhubung dengan salah satu public figure yang pernah mengalami kasus penipuan. Punya cerita. Jadi sahabat BC tahu dengan pencipta lagu yang namanya Dewi? Tahu. Nah, sekarang kita udah terhubung dengan Mbak Dewi. Selamat siang, Selamat siang, Mbak Dewi. Selamat siang. Nah, ini pas banget nih, kita kan lagi ngebahas tentang penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Nah, kalau nggak salah Mbak Dewi ini pernah jadi korban nggak sih? Iya, pernah banget. Nah, kayaknya kita perlu tahu nih gimana Boleh nih share nih ceritanya. kronologis ceritanya. Pengen tahu nih, sahabat BC mungkin ada yang pengen tahu juga gimana kejadiannya. Jadi aku pertama kali tuh ada naksir sepatu. Terus ngeliat di IG, aku lihat di Instagram. Terus aku pesen transaksi, bayar segala macam. Besoknya apa lusanya ditelepon dari petugas Bea Cukai katanya. Karena sepatuku katanya nggak ada pajaknya, karena sepatu impor gitu. Jadilah aku panik, digertak-gertak bla 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 bla.
aku harus transfer sekian jumlah uang ya, harus bayar. Tapi aku teringat seseorang yang di Jakarta. Jadi aku telepon, aku bertanya dulu. Begini. Dan akhirnya aku dikasih tahu, oh itu penipuan, nggak ada orang beli sepatu harus bayar itu ini itu. Apalagi udah resmi, kelihatannya resmi ya tokonya dari Instagram tuh resmi banget. Ternyata aku tertipu. Nah, Hilang. Tapi aku udah transfer transaksi beli sepatunya, tapi uangnya hilang gitu aja. Oke, jadi sempat belanja buat sepatunya tapi pajaknya belum sempat transfer ya. Enggak, karena aku telepon adikku dulu yang jadi bea cukai. Untungnya ya, untungnya nggak rugi lebih banyak lagi ya. Tapi kok setelah kejadian itu langsung jadi ini nggak sih? Jadi trauma nggak sih buat belanja online? Iya, langsung bikin lagu Tete Trauma. Trauma banget. Gak mau lagi, capek. Mungkin lain kali kalau mau belanja online mungkin bisa konsultasi dulu ya. Kira-kira ini bener nggak sih tokonya gitu? Iya, aku emang benar-benar baru pertama kali, jadi memang nggak tahu banget. Iya, tapi ya untungnya waktu itu udah sempet ini ya, nggak jadi transfer ya. Karena sempet ini juga ya, diancam juga ya, katanya bisa pidana gitu ya. Iya, diancam, terus dikasih waktu lagi. Dia benar-benar meyakinkan banget ya ngomongnya. Ini dari bea cukai, saya akan telepon lagi dalam 1 jam supaya Anda bisa berpikir karena jatuhnya Anda penadah. Siapa yang nggak takut? Penadah ya. Iya, bener banget ini dibikin jadi kayak panik ya. Iya betul. Jadi nggak bisa jadi ngambil mentalnya keputusan. dulu disikat dia. Betul. Jadinya aku nggak sempat berpikir bahwa loh, gua kan beli sepatunya emang udah kita terima beres dong, ya kan? Iya. Ternyata kok ada embel-embel begini, jadi sempat panik. Jadi orang yang panik kan biasanya karena kita takut nggak sempat mikir, langsung main transfer aja. Untungnya aku masih, kok jadi gue yang salah, kok jadi gini, kok jadi ada. Iya, jadi ngerasa kayak ada yang aneh ya. Gitu. Iya. Waduh, Gitu. Iya, waduh kita turut berduka juga ya. Atas sepatu yang tidak datang tadi ya. Sepatu fiksinya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin jadi siapa tahu kalau misalkan dari temannya Mbak Dewi ada yang mengalami hal yang serupa, mungkin bisa dikasih tahu kali ya. Betul, atau kita tunggu Kak Dewi ke Jakarta nih belanja bareng. Memang ternyata mereka kerjasama. Jadi kita telepon balik ke tokonya. Ternyata tokonya juga emang kerjasama. Oh jangan dilaporin saya Mbak. Jadi kayak mereka main sinetron lah istilahnya. Jangan laporin saya Mbak. Jadi ternyata sama aja orangnya. Waduh, ya udah. Nah kalau gitu kita tunggu Mbak Dewi ke Jakarta biar kita belanja bareng aja ya. Aja ya Kak Dewi ya. Ayo, mari traktir ya deh. Aduh bisa aja. Oke, makasih Mbak Dewi buat sharing ceritanya. Sehat terus ya, Kak. Iya, selamat beraktivitas kembali ya Mbak. Thank you, dadah. Dadah. Nah, gimana nih tanggapannya? Benar semua ya yang dijelasin. Ciri-cirinya sama semua banget. ya. Betul, terkonfirmasi langsung dari korbannya. Itu tadi yang saya jelaskan di modus yang all shop bodong, menjual barang dengan harga yang fantastis murah. Nanti ketika sudah transfer bayar, 1-2 hari kemudian ada yang mengaku-ngaku bea cukai, bilang bahwa wah barang ini barang ilegal, kamu nanti bisa masuk ke pasal penadah barang ilegal kalau tidak segera bayar. Anehnya nih bea cukai ngajakin negosiasi, bayar atau kamu nanti saya penjarakan. Padahal yang benar itu bea cukai tidak boleh bernegosiasi. Iya, kalau emang ada tagihan negara, Betul. tidak bisa dinegosiasikan seperti itu. Itu kan tidak berintegritas. Bea cukai itu kan harus berintegritas seperti itu. Waduh, ini sempat seru kasih ya? Iya. Kayak kadang-kadang kayak ngerasa itu kayak greget ya. Greget banget bener. Mana dibikin jadi panik kan. Yang panik itu tinggal bisa ngambil keputusan tadinya ya kayak kata Kak Dewi. Kalau kita tahu sih mestinya aman ya. Cuma kalau orang yang nggak tahu kan itu nggak bisa mikir lagi kan. Dia pasti langsung nyari-nyari duit terus langsung, apalagi kalau sampai minjem kan kasihan tuh. Kasihan ya. Oke. Nah, pengen tanya nih sama buat Mbak Melisa. Nah, ini kan kalau kayak gini-gini kan namanya bea cukai sendiri yang jadi jelek ya. Benar. Apalagi kalau misalkan nggak sampai ngelapor ke bea cukainya gitu. Jadi kayak mereka ya udah bayar gitu terus nggak datang-datang paketnya bilang gini, ih jangan bea cukainya emang nggak bener kayak nyalahin gitu. bea cukai. Nah, kalau kayak gitu tanggapannya Mbak Mel itu gimana sih? Pertama tuh memang kita jangan panik kalau ada ya, tapi namanya orang ya kalau udah diintimidasi seperti itu pasti panik. Mungkin juga yang orang perlu tahu bahwa kewenangan bea cukai itu hanya terhadap barang.
bukan terhadap orangnya. Jadi kita tidak menangkap orang, tapi kita menegah barangnya. Misalkan memang ada barang kiriman, dan itu pun harus bisa dibuktikan dengan RW bill ya, atau nomor resi barang kiriman seperti itu. Nah, misalkan nih tidak dibayar atas tagihan perpajakannya, ya barangnya aja yang nggak keluar, bukan orangnya yang kita cari-cari, kayak gitu. Itu sih yang mungkin harus diinformasikan juga. Benar sekali kata Mbak Melisa, bahwasanya bea cukai itu yuridisnya ataupun kewenangannya hanya di sisi barangnya. Tidak ada tuh suatu klausul di mana kita tidak mau bayar pajak barang kiriman kita di penjara, tuh tidak ada. Karena sebenarnya ada berbagai macam skema-skema yang bisa jadi alternatif kalau seseorang tersebut tidak berkenan terhadap tagihan negaranya. Dia kan bisa ngajuin keberatan, ya kan? Ataupun kalau memang ataupun memang tidak berkenan dengan tagihan negaranya, itu kan bisa mengajukan retur, kembalikan saja barangnya ke seller seperti itu. Tidak harus sampai orang tersebut dipenjara lah, tidak sampai orang tersebut harus dijemput paksa lah, diintimidasi. Itu tidak tepat, itu tidak benar, sangat irasional sekali itu. Iya. Berarti jangan panik dulu. Kalau udah ada kayak embel-embel mau menjarakan gitu. Jangan panik ya. Betul, tenang dulu. Iya, soalnya kalau misalkan ya gue ditanya tentang hal yang bukan bea cukai, jadi gue nggak ngerti, terus tiba-tiba ini pidana loh ini, ya bisa jadi panik juga sih sebenarnya ya. Kalau kita kurang mengerti ya. Makanya kita perlu informasi nih, salah satunya dengan dengerin kanal Bea Cukai, ya nggak? Betul. Apalagi siang ini sahabat BC mungkin keluarganya yang belum tahu, ya yuk pengen tahu informasi lebih lanjut, ajakin nih dengar Obsesi siang ini nih, mumpung kita ngobrol panjang lebar tentang penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Oke, tapi kita akan bahas lagi. Masih ada lagi di segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita break dulu, kita dengarkan lagu-lagu yang berikut ini. Stay tune di kanal BC Radio. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass? Boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch chain like money. At this go overload, I'm into that, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Da-na-na-na-na-na-na, eh. Light it up like dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. This is so watch me bring the fire, set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Light it up.
obrolan seru siang. You're always number one. Take me home, I'm falling. Only on Kanal BC Radio. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Kembali lagi di Obsesi, obrolan seru siang bersama Rio Bayu. Saya Cece. Dan juga narasumber kita ada Mas Ender dan Mbak Melisa. Oke, tadi kita udah seru banget ya, nanya-nanya pertanyaan tentang ya. sampai kita telepon interaktif ya dengan salah satu korban. Korbannya langsung kita datangkan. Dan juga ternyata di Instagram ini udah banyak banget pertanyaan dari sahabat BC. Nah, ini langsung aja ya kita bacain kita bacain ya. Dari pertanyaan pertama ada dari Anita. Nah, ini kayaknya buat Mas Ender nih. Siap. Saya pernah dihubungi tapi nomornya dari nomor UK, United Kingdom, Inggris ya. Apakah itu berarti emang posisinya di luar negeri gitu? Siap, baik, terima kasih Mbak Anita ya atas Iya. pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi walaupun dihubungin dengan nomor luar negeri, bukan berarti itu pasti barang kiriman luar negeri juga seperti itu kan. Kan tidak ada korelasinya antara nomor dari luar negeri pasti ada barang dari luar negeri. Yang saya mau coba gali kepada Mbak Andita tadi itu, apakah memang sebelumnya ada kenalan dengan seseorang yang di luar negeri, lalu menjanjikan akan mengirim barang melalui barang kiriman, yang dimana nanti dikasih foto resinya, dan kalau kita dapatkan foto resinya itu kita bisa lihat kalau ini adalah Photoshop ataupun Photoshop seperti itu editan. Nah, yang perlu Mbak Andita lakukan yang pertama itu adalah cek terlebih dahulu, karena semua barang kiriman internasional itu di Bea dan Cukai itu sudah terdata secara elektronik. Jadi nanti Mbak Andita itu bisa cek di situs beacukai.go.id / barang kiriman. Nanti di situ masukkan nomor resinya, apakah barang tersebut ditemukan atau tidak. Kalau tidak ditemukan, besar kemungkinan itu adalah indikasi penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada Mbak Andita. Lalu yang kedua, apakah diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi? Kalau memang diminta, itu udah pasti adalah penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Karena pasti kalau barang kiriman internasional, impor barang kiriman, pasti kan ada billingnya, ada SPP BMCP-nya, itu ada dokumen resminya. Mbak Andita bisa minta, ini billingnya kodenya berapa, berapa nomor resinya, dan ada tidak SPP BMCP-nya. Itu Mbak Andita berhak sebagai penerima barang untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan kepada Mbak Andita, semoga bisa membantu ataupun mencerahkannya. Jadi bisa di cross check lagi ya. Betul. Ya, di cross check terlebih dahulu. Oke, ini lanjut Mas ke pertanyaan dari Rehan Nur Azri. Mau nanya nih, cara ngitung pajak bea cukai pengiriman dari luar negeri gimana? Ya, baik, makasih Mas Rehan ya atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi kalau untuk menghitung besaran pungutan negara, itu yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai barangnya dulu berapa, ada asuransinya atau tidak, lalu ongkirnya berapa, ada ongkirnya atau tidak. Nanti nilai tersebut ditotalkan, lalu dikalikan dengan kurs pajak yang berlaku pada saat itu. Kurs pajak nanti bisa dilihat di situsnya beacukai.go.id. Nanti dikalikan dengan kurs tersebut, dapatlah nilai rupiahnya berapa. Untuk barang kiriman, itu dikenakan, kalau di atas 3 US dollar itu dikenakan bea masuk flat 7,5% sama PPN 10%. Di atas 3 US dollar sampai 1.500 US dollar. Di luar dari produk-produk tertentu ya, seperti pakaian, tas, koper, sepatu. Itu kalau barangnya bukan itu, maka dikenakan tarif bea masuk flat 7,5%. 7,5 nanti dikalikan dari nilai tadi tuh Mas Rio, yang nilai barang, insurans sama freight yang udah ditotalin itu. Nanti dikalikan 7,5% dikalikan nilai pabean itu namanya. Nilai barang, asuransi dan juga ongkir itu yang dikalikan kurs disebutnya sebenarnya adalah nilai pabean. Nanti dapatlah besaran bea masuknya yang berapa. Nanti untuk menghitung PDRI-nya itu bukan lagi dari nilai pabean, tapi dari nilai impor. Nilai impor itu adalah apa sih? Nilai pabean tadi ditambahkan bea masuk, seluruh bea masuk ya, bea masuk umum, bea masuk tambahan, dan juga ditambahkan dengan cukai kalaupun ada. Nanti dikalikan 10%. Itu ya Mas Rehan mengenai cara penghitungan perpajakan di bea dan cukai. Tapi kalau Mas Rehan bingung-bingung, waduh ribet nih Mas Ender nih, ya udah tinggal download aja, ada aplikasinya namanya Mobile Bea dan Cukai. Di situ ada kalkulator
Kita tinggal masukin aja nilai barangnya berapa, insurannya berapa, lalu juga kita masukin aja ongkirnya berapa, nanti akan dihitungkan secara otomatis ya. Udah sama muncul aplikasi langsung. tersebut ya. Biaya masuknya berapa, PPN impornya berapa, nanti akan dihitungkan. Namun itu sifatnya adalah estimasi ya. Estimasi. Karena kan ada variabel peubah, seperti kurs kan selalu bergerak Betul. setiap minggunya. Seperti itu ya Mas Rehan ya, yang bisa kami sampaikan. Oke, lumayan nih. Jadi kalau misalkan mau belanja dari luar negeri bisa ini lagi ya, dicek-cek lagi Iya. biaya masuknya biar masih on budget. Ada kok aplikasinya ya yang Betul. membantu kita hitung. Namun yang penting Mas Rio dan Mbak Cece yang kami ingin sampaikan kepada sahabat Bea Cukai, terkadang yang sering terjadi penipuan itu adalah nilai barang sama pajak yang ditagih oleh penipu itu lebih besaran pajaknya. Pajaknya daripada Nah, iya, itu betul. sesuatu hal yang tidak mungkin sahabat BC sekalian. Pasti pajak itu di bawah dari nilai barangnya. Betul. Kayak tadi kan cuman dikali 7,5%, cuman dikali Iya. 10%. Pasti nggak mungkin. Misalnya tadi beli barang 1,8 juta sepatu gitu kan. Tapi tiba-tiba ditelepon ditagih suruh bayar 3 juta. Itu kan tidak masuk akal. Masa pajaknya lebih besar daripada harga barangnya. Nah, itu juga pengetahuan yang harus kita bagi nih di sini Mas Rio nih, Mbak Cece nih kepada sahabat Bea Cukai. Jadi mengedepankan asas rasionalitas. Kok masa pajak saya lebih besar daripada harga barang yang saya beli sih? Itu kan nggak mungkin kayak gitu. Oke. Itu yang penting juga kita bagi ya kepada sahabat Bea Cukai sekalian. Nah, itu Benar-benar. tuh. Dan Jadi- sering juga tuh disalah-salahin nih, gimana sih barang saya cuma sekian, kok pajaknya lebih mahal gitu. Iya. Itu berarti kan udah Nah, mulai jangan, curiga. Iya, jadi jangan sampai itu ternyata emang penipuan ya. Benar. Nah, ini emang kasus penipuan ini selalu marak ya ada di Bea Cukai ini. Benar. Jadi kayak kalau dari Bea Cukai sendiri kan kalau nggak salah ya, dulu sempat ada namanya kayak kampanye ini ya, yang untuk menanggulangi Kampanye penipuan. waspada penipuan, Iya, benar. waspada penipuan itu. Nah, ini kan bagiannya Mbak Melisa banget nih. Boy, bisa diceritakan dikit nggak? Nah, memang di tahun lalu kita melakukan berbagai upaya ya untuk menanggulangi pengaduan-pengaduan terkait penipuan ini ya, dengan harapan tren laporannya akan turun seperti itu. Nah, di tahun lalu kita pernah melakukan sosialisasi dan melakukan juga upload konten di media sosial kita. Kemudian kita juga ada kerjasama nih dengan penyelenggara media sosial. Nah, di tahun lalu kita mencoba untuk bekerja sama dengan salah satunya dengan Facebook, dengan harapan bisa mengoptimalkan penyampaian informasi kita yang kita upload di media sosial kita, tentunya yang berafiliasi dengan dengan Facebook ya. Seperti itu. Kemudian kita juga di tahun lalu itu melakukan pesan sisipan di program salah satu program televisi di televisi swasta, di mana kita memasukkan sedikit informasi mengenai penipuan di reka adegan suatu mungkin pada tahu ya nama acaranya lapor SIS. seperti itu, dengan harapan dengan diangkatnya isu ini di media sosial lebih banyak masyarakat yang bisa tahu seperti itu. Kemudian kita juga menyampaikan nih informasi ini ke artikel-artikel di media massa yang lingkupnya nasional seperti itu. Oke, berarti ini Mbak, data pelaporan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai sampai saat ini udah ada berarti datanya? Sudah ada, tapi untuk lebih detailnya mungkin bisa ke Mas Endar ya. Kalau adanya di Mas Endar Iya, pendataannya. benar. Tapi kalau di kami sendiri, kami juga melihat datanya memang tiap tahun tuh alhamdulillahnya nih sudah mengalami tren penurunan, namun masih cukup besar, masih cukup tinggi, sehingga kita masih merasa perlu nih isu ini untuk kita terus kampanyekan agar masyarakat juga tidak lagi mengalami penipuan sehingga tidak mengalami kerugian secara finansial ya tentunya, dan juga efeknya kan ke citra Bea Cukai sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, jadi pengen tahu nih Mas Endar gimana sih tentang data laporan penipuan yang sampai saat ini gitu. Ya baik, data laporan terkait mengenai penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai yang masuk ke Bravo Bea dan Cukai ya. Mungkin ada kejadian penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai yang korbannya enggan ataupun tidak menghubungi ke Bravo Bea dan Cukai ya. Namun setidaknya ini adalah angka yang masuk ke Bravo Bea dan Cukai. Di tahun 2018 aja tuh ada 672 laporan. Sedangkan di 2019 itu meningkat 1501. 1501
laporan penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Oke. Lalu di tahun 2020 itu bahkan melonjak menjadi 3.824 laporan penipuan. Oke. Yang tadi dikatakan Mbak Melisa benar, di tahun 2021 itu ada sedikit penurunan. Entah mungkin tidak melaporkan ke bea dan cukai ataupun memang udah teredukasi dengan baik ya beberapa ya. Jadi ada 2.492 laporan pengaduan penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai. Itu dari jumlah laporannya ya Mas Bayu ya, Mas Iya. Rio Oke. ya. Kalau dari jumlah nilai uangnya itu ternyata 3 bulan terakhir saja di tahun 2021 itu total kerugian yang dilaporkan oleh korban kepada bea dan cukai, kepada Bravo Bea dan Cukai itu totalnya adalah 1 miliar. 1 1 miliar. miliar 67 juta. Wow, banyak juga ya. Itu yang terlapor ya. Iya. Dan Januari 2022 ini data yang terbaru ya, karena Februari masih berjalan ya. Itu total kerugiannya sebesar 416 juta rupiah. Hampir sudah mau Iya. setengahnya. Dan Iya. yang berhasil Bravo Bea Cukai upayakan ataupun gagalkan itu sebesar 347 juta rupiah 340 melalui edukasi-edukasi yang kita sampaikan melalui saluran-saluran Bravo Bea dan Cukai. Itu total laporan di 2022 Januari itu adalah 321. Menyambung tadi pertanyaan awal Mbak Cece tadi ya. Apakah pasti korban penipuan itu sudah mengalami kerugian? Sebenarnya kalau untuk kasusnya modusnya all shop bodong pasti korbannya itu udah mengalami kerugian. Yakni adalah dengan cara minimal membeli barang tersebut itu kan udah kerugian. Betul. Misalnya membeli sepatu murah gitu kan, seharga 1,8 juta dapat 3 pasang misalnya, sepatunya itu branded gitu kan. Itu aja udah jadi kerugian pertamanya 1,8 juta itu. Wah, iya, Nanti iya. akan diteror lagi, minta uang lagi. Ketika panik dan ngikutin kemauan penipunya itu, 3 juta udah di store, nanti ditelepon lagi tuh, minta Oke. 5 juta, ditelepon lagi tuh, selalu akan menaik gitu kan, sampai Iya, iya, korbannya nanti merasa sadar ataupun korbannya sampai tidak punya uang lagi seperti itu. Beberapa kasus yang melaporkan ke Bravo Bea Cukai bahkan ada yang sampai jual aset-aset, Wah. Ya ampun. jual sawah, Wah, jual rumah, sawah iya itu ada. seperti itu. Wah. Sampai saking takutnya ataupun saking terberdayanya sama si penipu itu sampai menjual seluruh asetnya. Bahkan ada yang sampai berhutang Oke. ini untuk kayaknya- membayar yang diminta oleh penipu. Dia mengutang kepada orang lain, kerugiannya 2 kali. Waduh. Udah hilang uangnya, dia juga harus harus membayar ganti, hutangnya iya. kepada orang lain seperti itu. Jadi pasti korban penipuan itu minimal kerugian pertamanya adalah dari membeli barangnya itu. Pasti barangnya tersebut kan Barangnya pasti nggak fiktif pernah- ya. nggak pernah nyampe. Pasti nggak akan pernah nyampe itu barangnya, nggak akan pernah ada itu. Foto-fotonya juga mungkin itu comot-comot aja Iya. dari internet misalnya. Foto-foto sepatu-sepatu bagus, foto-foto Iya, handphone bagus itu mungkin Betul. comot-comot aja di internet, dipajang di etalase di feeds Instagramnya mereka Iya, seperti itu. betul. Ini emang harus hati-hati ya. Harus hati-hati banget, Mbak. Nominalnya nggak dikit loh ya. Udah bisa beli rumah tadi, bakal jual sawah ya. Betul. Jadi kayaknya kita harus rekap dikit nih. Nah, buat Mas Endar nih, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita dihubungin sama petugas bea cukai nih dalam tanda kutip nih ya? Ya baik, terima kasih Mas Rio. Jadi kalau memang kita dihubungi oleh orang yang mengaku-ngaku bea dan cukai, langkah yang harus kita lakukan yang pertama benar tadi kata Mbak Melisa di awal, kita itu jangan panik. Walaupun Betul. kita diintimidasi, walaupun kita diancam akan dipenjara, kita jangan panik. Karena yang penipu itu mainkan dari diri kita, dari korban itu adalah sisi psikologisnya. Seorang itu kalau udah diancam, takut, dia tidak akan bisa berpikir rasional lagi. Tidak akan berpikir panjang. Jadi dia akan menuruti saja apa kemauan dari si penipu itu. Jadi yang pertama jangan panik. Lalu yang kedua, tadi kan saya udah jelasin beberapa modus-modusnya ya. Kalau ternyata modusnya adalah dia dikatakan barang kiriman yang ditahan bea cukai, yang katanya dianggap ilegal, jangan panik. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah kita kan bea cukai itu kan semua sudah melalui pertukaran data elektronik ya. Semua itu sudah dilakukan by system ya. Jadi semua itu bisa di tracking. Jadi kalau terkait mengenai modus barang kiriman internasional fiktif ataupun all shop yang katanya ditahan oleh bea cukai, minta resinya, cek di www.beacukai.go.id/barang kiriman. Itu untuk yang ngakunya kalau dari internasional ya. Lalu kalau yang ngakunya penipunya dari Batam, itu ada sistem tracking yang terpisah. Nah, alamatnya adalah www.beacukai.go.id/barang kiriman Batam, huruf kecil semua disambung. Kalau yang awal kan adalah barang kiriman saja, huruf kecil disambung ya. Ini adalah /barang kiriman Batam untuk mengecek barang-barang yang katanya penipu itu dari Batam seperti itu ya. Oke. Lalu yang tips yang selanjutnya kalau ketika kita dihubungi oleh petugas gadungan tersebut adalah
kita bisa konfirmasi ke kontak center. Kalau yang tadi katanya adalah ditahan oleh Bea dan Cukai, konfirmasi saja ke kami. Bravo Bea Cukai akan senantiasa membuka tangan kami yang selebar-lebarnya untuk membantu permasalahan pengguna jasa. Kita pasti akan bantu. Bapak Ibu, sahabat Bea Cukai sekalian bisa menghubungi kami via telepon di 1550225. Kami juga ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook di @bravobeacukai. Jangan lupa di-follow ya. Nah, Lalu juga kita punya email ada di info@custom.go.id dan kita juga punya saluran live chat di www.beacukai.go.id. Nanti di kanan bawah itu ada saluran live chatnya ya. Jadi baik. yang kita bisa lakukan adalah konfirmasi ke kontak center itu kalau seandainya terkait mengenai barang kiriman ya, modusnya barang kiriman ya. Tapi kalau modusnya lelang kan kita bisa kontak centernya ke Halo DJKN di 15500 991. Kita bisa konfirmasi ini bener gak sih ada lelang Oke. atau tidak seperti itu. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat yang kita bisa lakukan adalah jangan buru-buru mengirim uang. Jangan buru-buru mengirim uang. Cross check and recheck dulu ya. Kita harus cross check terlebih dahulu ya, benar atau tidak ini ada transaksi ataupun ini merupakan penipuan atau tidak. Kita harus cross check terlebih dahulu. Kita jangan sampai buru-buru mentransfer sejumlah uang. Lalu langkah yang kelima ketika kita dihubungi oleh Bea Cukai Gadungan adalah kita rekam percakapan kita, kita screenshot, kita videokan dengan device yang lain kalau seandainya dia teleponnya via WhatsApp seperti itu kan. Itu biar menjadi dua alat bukti yang kita bisa laporkan nanti ke kepolisian. Karena ini kan ranahnya pidana. Nanti akan ada pengolahan ataupun tindak lanjutnya itu melalui kepolisian yang bisa menindaklanjuti laporan pidana itu. Jadi kita harus screenshot, rekam semua bukti-buktinya, nomor teleponnya, nomor rekeningnya juga kita catat. Nanti biar kita bisa adukan misalnya ke Kominfo untuk bisa, nanti saya akan jelaskan ya, bisa diblokir nomor teleponnya atau mungkin kita nomor rekeningnya nanti kalau kita udah dapat laporan dari polisi kita bisa bawa ke bank untuk blokir nomor rekening si penipunya seperti itu. Lalu kita juga bisa cek nomor rekeningnya itu di ada suatu situs milik Kominfo ya, cekrekening.id. Nanti kita bisa cek di situ tuh nomor rekening yang disampaikan itu udah pernah dilaporkan oleh orang lain atau tidak seperti itu. Makanya di forum ini di kanal BC Radio ini saya mengajak kepada sahabat Bea Cukai sekalian ya, kita harus menggerakkan ataupun menjadi duta anti penipuan mengatasnamakan bea dan cukai. Kita harus putus rantai penipuan mengatasnamakan bea dan cukai dari diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaporkan nomor rekeningnya, melaporkan teleponnya, biar tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya. Betul. Itu tadi mengecek nomor rekeningnya ya. Lalu kita juga bisa ketika kita ditelepon ya, kita juga bisa mengecek nomor teleponnya. Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi yang mengecek Truecaller ya, Get Contact ya misalnya. Ini nomornya bener gak nih atas nama Rio Bayu gitu kan? Jangan-jangan ini dinamakan oleh orang di luar sana penipu kayak gitu kan? Seperti itu. Jadi itu langkah-langkah yang kita bisa lakukan ketika kita dihubungi oleh Bea Cukai Gadungan itu ataupun penipu yang mengaku-ngaku Bea Cukai itu. Oke, jadi intinya kita jangan panik deh. Pokoknya awalnya Tenang jangan dulu, panik. apalagi kalau udah nyuruh-nyuruh transfer langsung aja skeptis. Ini apaan nih? Tiba-tiba langsung ujung-ujungnya transfer. Soalnya aneh aja, dia nggak nuduh-nuduh kita bakal dipenjara, padahal yang mestinya dipenjara dia ya. Iya. Tega kamu Mas gitu ya. Mas Endar, kalau misalnya nih kita udah terlanjur transfer, ada nggak sih kayak harapan untuk uang kita kembali? Kayak tadi kan sampai jual sawah apa gitu. Ya, yang bisa kita bagi kepada sahabat Bea Cukai ketika ada ataupun kita sudah terlanjur mentransfer ya sejumlah uang kepada penipu, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Tadi yang pertama, kita bisa buat aduan ke Kominfo. Ada layanan .kominfo.go.id. Di situ nanti ada menu aduan BRTI. Nanti teman-teman akan dilayani oleh call centernya Kominfo, ada live chatnya di situ. Di situ silakan teman-teman laporkan dan sertakan bukti-buktinya. Makanya kan tadi kan kita sampaikan catat nomor teleponnya, catat rekeningnya, rekam, screenshot kayak gitu kan. Itu kita bawa ke Kominfo, nanti Kominfo akan berkontak karena kan Kominfo yang berwenang untuk menggerakkan provider jaringan bergerak seluler di Indonesia biar nomornya si penipu itu diblokir. Itu yang pertama ya, bisa mengadukan ke Kominfo. Lalu yang kedua, kita juga bisa melaporkan rekening itu biar bisa menjadi suatu amal jariah ya buat kita ya. Biar tidak ada korban-korban selanjutnya. Kita bisa laporkan di cekrekening.id. Itu dikelola oleh Kominfo kok.
Jadi di situ kita laporkan nomor rekening ini adalah penipu. Jadi nanti ketika ada calon-calon korban, ketika mereka buka website itu, mereka bisa terselamatkan. Makanya tadi saya bilang itu bisa menjadi amal jariah buat kita. Betul. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah lapor ke patrolisiber.id. Itu adalah cybercrime-nya milik Polri. Atau bisa telepon di 110. Atau juga bisa datang ke Polsek dan membuat laporan ya, dengan menyertakan 2 alat bukti. Apa pentingnya membuat laporan kepolisian itu? Nanti laporan kepolisian itu kita bisa bawa ke perbankan. Nomor rekeningnya itu kan pasti kan mencantumkan suatu bank tertentu ya kan. Iya, Kita bisa datang ke customer service-nya bank tersebut, kita bawa laporan kepolisian itu. Biar nanti bank itu punya dasar untuk melakukan pemblokiran rekeningnya. Syukur-syukur tadi pertanyaannya Mbak Cece, uang itu belum sempat dipindahkan. Ya. Nanti kita bisa minta kepada banknya selain untuk memblokir, mungkin juga kita bisa meminta transaksinya itu agar dikembalikan kepada diri kita, seperti itu ya. Makanya langsung cepat ke kepolisian, bawa laporannya, datang ke customer service bank biar bisa ditindaklanjuti oleh customer service bank. Karena customer service bank itu akan berhati-hati dia. Ketika kita datang tidak bawa laporan bilang ini penipuan, mereka tidak bisa melakukan action apapun. Karena bisa jadi ini adalah sentimen pribadi doang seperti itu kan. Makanya kita harus bawa bukti dari kepolisian itu. Betul. Lalu juga yang tidak kalah penting yang saya akan mengajak kepada sahabat BC sekalian adalah yuk mari kita report akun Instagramnya tersebut. Biar di take down oleh Instagram ataupun di take down oleh Facebook misalnya. Biar tidak ada lagi korban-korban yang selanjutnya. Atau kita juga bisa laporkan WhatsApp-nya biar bisa di blog ataupun di take down oleh WhatsApp-nya seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting Mas Rio dan Mbak Cece, kita bisa share testimoni kita ke banyak kok sekarang di Instagram itu ada akun-akun kayak semacam blacklist akun penipu. Jadi kita bisa sharing pengalaman kita biar orang-orang kalau mau jadi calon korban ngelihat postingan itu, ngelihat feed-nya dari akun yang mengangkat topik-topik tentang testimoni itu biar tidak jadi korban selanjutnya. Ada kok di Instagram itu followersnya sampai 65.000. Jadi itu udah punya market yang cukup besar gitu kan. Syukur-syukur juga mungkin Instagram-Instagramnya milik Bea dan Cukai bisa membuat suatu kolom tertentu ya. Biar khusus buat laporan-laporan ataupun testimoni seperti itu, biar nanti kan kayak Bea Cukai ini kan ini Instagram yang besar ya di Bea Cukai, biar jangkauannya bisa lebih luas. Ataupun mungkin bisa menggerakkan Instagram unit vertikal yang di bawahnya biar menjadi semacam ads gratis gitulah. Bea Cukai ini kan ada 11.000 pegawai. Kalau masing-masing merepost saja itu bisa menjadi ads gratis seperti itu. Bisa menjadi suatu gerakan kampanye masif ataupun massal seperti itu. Itu ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ketahui ketika kita sudah terlanjur membayar ataupun mentransfer sejumlah uang kepada si penipu tersebut seperti itu. Gimana kalau mungkin mau tambahan? Iya, sedikit menambahkan benar kayak kata Mas Endar, boleh banget itu melaporkan akun-akun atau mereport akun-akun yang memang sudah terbukti atau ada indikasi penipuan, karena kita sendiri kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di tahun lalu kita sudah pernah mencoba untuk bekerja sama dengan penyelenggara media sosial Facebook. Mereka juga punya ketentuan privasi untuk pengguna, mereka tidak bisa menutup serta-merta suatu akun apabila tidak ada report dari akun-akun lainnya seperti itu. Karena kan kayak kita nih punya akun terus tiba-tiba ditutup tanpa ada sebab, itu juga nggak bisa. Kan kita juga punya hak kan. Nah, dengan adanya laporan dari user-user lain tentunya bisa mereka tindak lanjuti seperti itu. Oke. Itu bisa jadi putus di kita saja ya. Kalau udah ada penipuan itu udah jangan makan korban lainnya. Ya makanya ini momen yang sangat baik sekali untuk menggerakkan suatu gerakan. Mari kita putus rantai penipuan mengatasnamakan Bea dan Cukai di kita saja gitu. Biar tidak ada korban-korban yang selanjutnya. Mungkin ini suatu gerakan yang cukup baik sekali. Oke nih, pertanyaan terakhir nih. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai? Tips-tipsnya ya? Tips-tipsnya deh. Biarnya kalau kita berbelanja online itu lebih aman aja rasanya. Yang pertama yang bisa kita bagi kepada sahabat BC adalah kita harus berhati-hati ketika kita mau berbelanja online.
kami sarankan belanjalah di marketplace yang sudah terpercaya. Misalnya seperti ini bukan endorse ya, nama saya adalah Endar Darmindra, bukan endorse dan Mindra gitu ya. Nanti nama saya berubah menjadi endorse dan Mindra lagi seperti itu ya. Ya mungkin misalnya kita bisa berbelanja di Shopee, di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli. Udah saya sebutin semua ya. Jadi biar lebih aman, karena itu kan ada pihak ketiga yang menahan uang kita. Betul. Kalaupun memang harus terpaksa berbelanja di all shop yang tidak terpercaya, maksudnya belanja di all shop yang melalui platform media sosial seperti Instagram maupun Facebook, kita bisa minta kepada penjualnya ada tidak toko online-nya di marketplace. Betul. Sekarang kan banyak tuh all shop di Instagram itu yang dia bilang, "Sis, kalau mau beli barang kami silakan klik link nomor 22 ya." Gitu. Oh iya Kayak gitu kan. Itu kan nanti akan ke refer ataupun akan ke direct link ke suatu akun marketplace-nya milik mereka, toko online-nya milik mereka. Jadi yang pasti yang pertama itu adalah kita harus berhati-hati belanja online. Lalu yang kedua, jangan terpengaruh oleh ads Instagram. Karena penipu itu ternyata modal loh. Dia bikin ads di Instagram. Bikin ads di Instagram. Jadi jangan berpikir kalau orang yang mempromosikan di Instagram itu pasti toko terpercaya. Belum tentu. Jadi jangan terpengaruh oleh ads di Instagram. Mungkin ini juga masukan buat kita ya, Bea Cukai. Apakah Bea Cukai juga bikin ads juga di Instagram untuk mengcounter penipu-penipu itu, ataupun tadi yang saya bilang kita bisa ada ads gratis dengan cara menggerakkan akun-akun nasional kita, akun-akun Bea Cukai nasional kita. Lalu yang ketiga yang bisa kami bagi adalah lihat kredibilitas dari akun all shop-nya itu. Memang jangan terpengaruh dengan jumlah followers yang banyak. Itu followersnya fake semua. Bisa beli. Bisa beli. Tapi lihat di komentarnya. Itu biasanya komentarnya dibatasi ataupun bahkan ditutup. Iya, dimatiin seperti itu. Dan juga engagement-nya tuh rendah. Biasanya cuma ada 2 likes gitu kan. Yang komentar juga cuma 1. Nah, itu jangan mudah terpercaya dengan followers yang banyak. Lalu yang selanjutnya adalah berhati-hati ketika kita dapat friend request ataupun permintaan followers ya dari orang yang kita tidak kenal. Karena kan tadi modusnya kalau tidak all shop bodong adalah perkenalan di dunia sosial media. Betul. Memang secara garis besar kejadian penipuan itu banyaknya di sosial media. Makanya acara kita ini tepat sekali ya Mbak Melisa ya. Kita bikinnya di live di Instagram karena memang banyak kasus penipuan itu di Instagram dan di Facebook. Berawalnya di situ. Jadi emang segmentasinya benar di situ, strategi komunikasinya benar di situ. Jadi kita memaksimalkan di Instagram dan di Facebook. Karena emang kejadian-kejadian penipuan pasti bermulanya ya kalau tidak dari Instagram ya dari Facebook seperti itu. Kan dari statistiknya sendiri nih, saya dapat statistik dari Mas Endar di bulan Januari aja dari 321 pengaduan terkait penipuan itu tuh 149-nya itu adalah modusnya OL shop seperti itu, diikuti dengan romansa. Kisah-kisah romansa tadi. Dan juga tadi ngeri banget ya, soalnya sudah sampai ada modalnya. Beriklan di Instagram. Kayaknya kalau nggak salah saya pernah baca beritanya deh kalau penipu ini modal di Instagram gitu deh. Sama tambahan lagi Mas Rio, jangan sampai terpengaruh oleh testimoni palsu. Biasanya kan nanti di story-nya mereka alhamdulillah dapat 1 orderan lagi masuk nih, padahal itu dari komplotannya sendiri transfer ke mereka gitu kan. Jangan terpengaruh oleh testimoninya. Dan juga terkadang juga penipu itu dia bikin video kita ini ada petugas jasa ekspedisi yang sedang mengepak barang kita. Itu sebenarnya video yang dibuat-buat saja. Jadi untuk meyakinkan pembeli, alhamdulillah nih sudah ada orderan masuk nih, sedang kita packing nih barangnya. Itu padahal sebenarnya video fake gitu. Itu bukan video yang sesungguhnya. Jadi jangan mudah terpaya ketika penjual bilang, "Ini udah ada video kita datang ke perusahaan ekspedisi ya, sedang dikepak barang milik saudara." Itu tidak tepat. Itu biasanya video yang sudah disetting, sudah dikondisikan sedemikian rupa. Itu mungkin tambahannya. Penipunya niat banget Penipunya niat ya. Oke. Oh iya, pengen ngasih tahu juga nih buat sahabat BC. Tadi ini di Instagram ini ada yang komen juga nih dari Bas Hijau, katanya beli Dewa Bujana gitarisnya Gigi. Katanya pernah juga dapat telepon yang mengatasnamakan Bea Cukai. Aduh, kayaknya kita emang harus hati-hati ya. Buat sahabat BC kita punya ini nih informasi eksklusif buat sahabat BC yang udah nonton live Instagram atau dengerin langsung dari websitenya Kanal BC Radio. Apa tuh? Jadi nanti kita akan ngadain giveaway gitu loh. Wah. Giveaway-nya ini tentang penipuan juga. Tapi ini nggak tipu-tipu ya? Ini nggak tipu-tipu. Ini resmi kok. Tenang aja. Jadi nanti sahabat BC tinggal duetin aja video TikTok gitu. Wah.
Jadi kita akan nelpon dengan penipu, simulasi gitu loh. Benar. Jadi kita simulasi supaya kita tidak tertipu yang beneran ya. Betul. Oke. Sebelum kita tutup nih, mungkin dari Mas Ender dan Mbak Melisa ada yang ingin disampaikan nggak buat sahabat BC? Oke, dari Ya, saya Mbak dulu. Melisa. Kalau kami sendiri berharapnya dengan berbagai usaha yang telah dilakukan Bea Cukai untuk bersosialisasi kepada masyarakat ini, bahwa masyarakat itu menjadi lebih waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Kemudian masyarakat juga menjadi lebih waspada apabila mendapatkan penawaran atau ancaman dari pihak-pihak yang mencoba melakukan penipuan dengan ciri-ciri dan modus-modus yang telah dijelaskan sebelumnya. Intinya, jika ada keraguan di masyarakat, jangan ragu untuk menghubungi kanal atau saluran komunikasi resmi yang dimiliki Bea Cukai. Seperti itu. Dan juga pastikan apabila mendapatkan resi barang kiriman, mungkin sedikit saya tambahkan dari penipu, jangan men-tracingnya di website yang diberikan oleh penipu. Iya, Oh, betul. biasanya malah Iya. cara nyarinya mereka yang nyediain. Iya, makanya Betul. kan kata Mbak Cece ya, mereka ini udah punya tim kreatif, nggak cuma semuanya di-create seperti itu. Jadi gunakanlah kanal komunikasi resmi yang dimiliki Bea Cukai atau kanal komunikasi resmi lainnya yang dimiliki instansi pemerintah lainnya. Oke. Seperti itu. Baik, Dari saya. dari Mas Hendar. Ya baik, kalau saya menambahkan tadi kan kita udah menjelaskan mengenai modus-modus ya, ciri-ciri, lalu langkah reaktif apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban. Saya berharap dengan adanya acara ini, yakni kita bisa menjadi suatu duta yang bisa menggerakkan bahwa yuk mari kita putus rantai mata penipuan yang mengatasnamakan Bea dan Cukai mulai dari diri kita. Banyak tadi langkah-langkah yang kita bisa lakukan, melaporkan, menginformasikan, ataupun kita bisa blokir rekening, blokir nomor telepon, biar tidak ada korban-korban yang lain. Namun di samping itu juga saya ingin menyampaikan yang harus diketahui oleh sahabat BC adalah kita harus mengenali konsepnya. Jadi ketika udah kenali modusnya, kenali cirinya, kenali action kita juga harus mengenali konsepnya. Karena nanti saya besar harapannya ketika selesai acara ini, ketika ada korban yang ditelepon oleh penipu, Pak, Bapak, ini barang lelangnya kita harus butuh surat tertentu, Bapak harus segera bayar. Nanti si calon korban itu udah teredukasi dengan baik gara-gara ada acara ini, nanti dia bisa bilang, oh tidak, menurut PMK nomor 213 tahun 2020, lelang itu harus dilaksanakan di lelang.go.id. Nah, di forum closing ini saya mau menyampaikan beberapa konsep-konsep dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, Bea dan Cukai itu tidak menangani barang antar pulau. Jadi ketika ada suatu produk yang katanya tokonya adanya di Jawa Tengah, tiba-tiba ditelepon oleh Bea dan Cukai, itu pasti penipuan karena Bea dan Cukai tidak menangani barang antar pulau. Domestik ya. Domestik seperti itu. Itu aja udah menjadi suatu kesalahan besar. Lalu yang kedua yang harus kami bagikan kepada pengguna jasa adalah sesuai dengan PMK tadi 213 tahun 2020. Ketika ada pihak-pihak yang mengaku mengadakan lelang Bea dan Cukai dengan cara transaksi langsung antara penjual dan pembeli, itu bisa dipastikan penipuan. Karena lelang itu secara aturannya harusnya melalui DJKN atau KPKNL dan juga diumumkannya juga melalui lelang.go.id. Ketika tidak ada di situ, maka itu bisa dipastikan penipuan. Ditambah lagi secara prosedur, lelang itu kan harus ada Aanwijzing ya, atau open house. Jadi suatu calon pembeli itu bisa datang melihat langsung nih barang-barangnya. Oke. Apakah barangnya cocok atau tidak? Kan modus-modus penipuan itu kan bilang, silakan transfer dulu ke rekening pribadi dengan alasan kalau nanti barangnya tidak cocok, uangnya bisa dikembaliin gitu kan. Itu jelas salah karena harusnya ada open house dulu. Kita bisa melihat kondisi barangnya itu bagus atau tidak. Lalu konsep yang ketiga yang saya mau bagi adalah tentang money laundering ya, pembawaan uang tunai. Itu diatur di PMK 157 tahun 2017 yang diubah terakhir dengan PMK 100 tahun 2018. Jadi ketika ada orang membawa uang, itu kewajibannya sebenarnya adalah ketika membawa uang ke dan dari negara Indonesia dengan nilai 100 juta rupiah ataupun mata uang asing yang setara dengan itu wajib melaporkan kepada Bea dan Cukai. Kalau tidak melaporkan, bahwa ada sanksinya, yakni adalah sebesar 10%. Dan yang perlu sahabat Bea Cukai ketahui adalah sanksi itu diambil dari uang yang dibawanya. Sehingga tidak mungkin modus-modus penipuan yang bilang, Pak, ini kekasih Anda kami tahan. Bea Cukai itu tidak akan menahan orangnya karena dia tidak melaporkan pembawaan uang tunai, tidak.
tapi mengenakan denda langsung mengambil uangnya dari yang dia bawa. Dan itu pun juga ada SPSA-nya, ada dokumen dasar penetapannya, dan juga ada kode billingnya. Jadi itu konsep dasar yang harus sahabat BC sekalian harus ketahui. Nanti ketika jadi calon korban, Pak, ini kekasih Anda ditahan karena bawa uang. Wah, ekspektasi kita si calon korban itu bilang, oh tidak, saya habis nonton kanal BC Radio. Katanya kalau pembawaan uang itu sesuai dengan PMK 100 tahun 2018. Wah, jawabannya kan keren ya. Itu bea cukai tidak akan menahan orangnya. Kalaupun ada denda, tinggal diambil dari uangnya saja. Nah, kayak gitu. Itulah ekspektasi kita semua ya di sini ya. Agar nanti bisa memberikan edukasi yang bermanfaat kepada sahabat BC sekalian. Itu yang saya bisa sampaikan. Betul, keren banget. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya lagi ya. Udah ya, abis ini kita langsung edukasiin ke saudara kita, teman-teman terdekat ya. Jangan sampai ada yang tertipu lagi. Sama tambahan Mas Rio dan Mbak Cece, maaf saya kepikiran lagi. Tadi kan juga ada modus barang kiriman diplomatik. Nah, kita harus ketahui konsepnya. Barang kiriman diplomatik itu pasti ditujukan kepada orang-orang diplomatik. Kita orang biasa dikatakan bahwa menerima paket kops diplomatik itu pasti tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita gitu ya. Kita orang biasa. Kita bukan pejabat diplomatik, perwakilan negara asing. Itu konsep dasar yang harus sahabat BC ketahui. Dan ditambah juga barang-barang diplomatik itu sesuai dengan, wah ini ada PMK-nya lagi. PMK 149 tahun 2015 itu ada pembebasan biaya masuk dan PDRI-nya selama bisa mengurus PP 8. Jadi kalau ditagih karena ada barang diplomatik itu sangat-sangat irasional kan gitu ya. Jadi biar bisa menangkis framing dari si penipu. Ketika nanti tadi ekspektasinya ketika ditelepon oleh orang yang mengaku bea cukai, katanya ada barang diplomatik, calon korban bisa jawab, wah itu tidak betul, sesuai dengan PMK 149 itu tidak seperti itu, kayak gitu. Betul. Itu bisa menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui oleh sahabat BC sekalian. Oke. Terima kasih nih Mas Hendar, Mbak Melisa udah jelasin panjang lebar tentang penipuan hari ini ya. Betul. Jadi kita mau sekali lagi ngajak sahabat BC biar lebih teliti lagi ya di sosial media karena banyak yang jahat juga ternyata di situ. Betul. Dan kita mau ngucapin makasih banget buat Mas Hendar dan Mbak Melisa udah mau sharing-sharing sama kita. Sama-sama. Udah share ilmunya, informasinya juga ya. Oke, dan juga kita mau ngucapin terima kasih buat sahabat BC yang udah dengerin kita baik dari website kanal BC ataupun langsung dari live Instagram. Dada-dada ya. Iya. Jangan lupa dengerin juga program kita lainnya ya, yuk. Iya, betul banget di kanal BC Radio karena ada program lain yang gak kalah menarik. Akhir kata, saya Rio Bayu. Saya Ceca. Saya Melisa. Endar Darmindra. Undur diri dari ruang dengar saudara. Buat sahabat BC yang sedang bekerja tetap semangat ya. Sampai jumpa. Dadah, tetap jaga kesehatan.